Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Hanafi Eko Darono. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai link list lanjutan. Ini merupakan sambungan dari materi minggu lalu. Ya, langsung saja kita ke poin bahasannya. Di sini ada dua slide yang saya tampilkan di kiri maupun kanan, biar nanti akan kelihatan perbedaannya seperti apa. Ya, kita coba ke slide yang sebelah kiri dulu. Nah, di link list lanjutan ini ada yang namanya double link list atau DLL. Dimana kalau kemarin kita belajar single link list, ya arus aliran datanya itu kita baca secara berurut, mau dari kiri ke kanan atau atas ke bawah ya. Jadi prosesnya adalah bagaimana perjalanan datanya itu terlihat ya. Kalau dari slide ini kalian bisa lihat bahwa di sini penjelasannya setiap node dari list memiliki dua komponen. Setiap list memiliki dua komponen. Nilai aktual dari node dan referensi ke node berikutnya dalam link list. Yang dimaksudkan ini, di sini ada start point-nya. Kita mulai dari sini. Ya, ini masih kondisi 0, tidak ada data. Kemudian adanya node pertama di sini, ya 10. Nah, kemudian dalam double linked list, setiap node memiliki tiga komponen. Nilai node, referensi node, ya, referensi node, kemudian referensi node berikutnya. Nah, ini adalah nilai node, ya. Kemudian referensi node ke berikutnya. Ini next point. Maaf, kebalik. Referensi ke node sebelumnya ini, ya, pref point. Dan referensi node ke selanjutnya atau berikutnya itu ini. Jadi yang dimaksud dengan tiga komponen dimaksud adalah ini nilai, ini pref dan juga yang ini. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat dari gambaran di sini ada arus bolak-balik ya, arus bolak-balik data. Ya, di mana pointer sebelumnya dan pointer berikutnya penunjukannya di sini. Ya, dan ini nilainya. Ya. Jadi di gambaran ini ada 4 node ya, 10, node 10, 8, 4, 2. Alurnya ini bisa dilakukan secara bolak-balik dari 10 ke 8 atau 8 ke 10 gitu maksudnya. Ini pun juga sama, 8 ke 4 atau 4 ke 8. 4 ke 2, ini 2 ke 8. Jadi bisa dilakukan secara apa ya? Secara bolak-balik. Ya. Kalau kita lihat di slide sebelah kanan, ya, ini adalah bentuk link list yang sebelumnya, yang kemarin, ya minggu lalu. Visualisasinya adalah perjalanan node-nya itu. Kalian acuannya adalah perjalanan node. Jadi memang ini kita poin atau acuan yang kita pahami sekarang adalah bagaimana proses jalannya node atau jalannya data tersebut gitu. Nah, kalau kalian lihat dari contoh gambar di slide sebelah kanan, di sini ada position head ya. Kita kemarin sudah belajar head. Posisi head itu paling sebelah kiri dan tails itu sebelah kanan, paling kanan. Nah, head-nya di mana di sini ada node 1, ada node 2 dan node 3. Di mana dalam satu node ada data itemnya atau nilainya, kemudian ada penunjuk pointernya kemana, ya, pointernya ini kemana. Nah, kalau di link list 1 atau single link list, perjalanannya berurut dari kiri ke kanan tuh jalannya. Jadi diawali dengan data item pertama, lalu next selanjutnya kemana nih? Ya, data item kedua, lalu next lagi data item ketiga dan seterusnya. Ya, ilustrasinya adalah begitu dari perjalanan dari kiri ke kanan tanpa bisa bolak-balik. Nah, sedangkan untuk double link list-nya ini ada arah bolak-balik perpindahan datanya. Jadi kalau ilustrasi di atas nih untuk link list, single link list, yang diperhatikan adalah link list berisi elemen link yang disebut force. Force itu berarti ini pertamanya. Setiap tautan membawa bidang dan bidang tautan yang disebut dengan next atau berikutnya ini. Jadi setiap node hanya mempunyai next bidang tautannya. Terus setiap tautan dikaitkan dengan tautan berikutnya menggunakan tautan berikutnya. Jadi ini next disambungkan ke node berikutnya.
Nah, tautan terakhir membawa tautan sebagai 0 untuk menandai akhir daftar. Atau kita bilang next-nya ini ada tautan terakhir dengan nilai dengan tidak ada nilai atau kosong kita sebutnya. Ini sebenarnya hanya proses, ingat ya, proses penunjukan data ya, atau bagaimana menentukan data ataupun menentukan nilai datanya dari mana ke mana lah intinya itu. Ya. Nah, kalau untuk linked list sendiri, double linked list sendiri kita bisa lihat ya. Di sini sama seperti slide sebelah kiri juga. Mungkin ini lebih apa ya, lebih jelas penjelasannya, bahwa di sini double linked list adalah variasi dari linked list di mana navigasi memungkinkan dengan dua cara. Nah, jadi kita bicara navigasi, navigasinya dilakukan dengan dua cara, bisa secara maju, bisa juga mundur. Bisa maju atau mundur. Yang ini yang kita sebut tadi dengan next pointer dan prev pointer. Nah, di sini next pointer dan prev pointer. Ya, jadi bisa alur maju, bisa jalur mundur nih. Itu maksudnya konsepnya untuk double linked list. Ya, ini istilah-istilahnya mungkin kalian harus tahu. Link, nah link kan adalah tautan ya, bagaimana kita ditunjukkan tautannya kemana gitu ya. Next itu adalah tautan yang akan dituju berikutnya, dan prev adalah tautan yang akan dituju sebelumnya gitu. Kalau linked list sendiri ya memang berisinya adalah tautan-tautan semua atau link-link yang ada gitu intinya. Ini kalau kalian ibaratkan dengan proses suatu website, kalian akan menemukan apa namanya, kayak apa ya, link ya, link yang kalian klik gitulah, link yang kalian klik nanti akan menunjuk kemana atau menuju kemana, seperti itu ya. Karena kan kalau dari struktur navigasi dalam sebuah web ada yang secara linier dan ada yang apa ya, secara campuran ya, atau multilinier juga bisa ya. Itu kalau yang linked list adalah secara linier atau berurut dari atas ke bawah atau kiri ke kanan ya. Ini sebenarnya mengenai double linked list ya. Kalau di dalam pembuatan kelas dalam script, nah ini yang akan dibentuk node-nya, yaitu kita membuat namanya class node ya. Ini nama kelasnya node .2. Lalu ada dev di sini underscore inisialisasi underscore self data, di mana self datanya ini berisi item yaitu data. Ada self nprev, nprev ini next nprev, self nref ya, ini maksudnya next referensi, dan ini self apa namanya, previous atau referensi atau sebelumnya, yang ini berikutnya, yang ini selanjutnya. Ini adalah pembuatan kelasnya. Nah, dari kode di atas bisa dibikin juga 3 variabel ya anggota. Ya, kalau kalian lihat di bawahnya nih untuk double linked list berisi bentukan script ya. Di sini ada kelas double linked list, nama kelasnya, devnya sama, inisialisasi sama, self ya tanpa koma data. Kemudian di sini ada self titik start underscore node, di sini node sama dengan non. Ya, ini ada satu bentuk script aja ya untuk penerapan dalam pembuatan double linked list. Nah, untuk poin menambahkan linked list ini sama seperti contoh yang kita sudah coba kemarin, bahwa bagaimana sih caranya untuk membuatkan data baru ya, menambahkan data baru pada list yang masih kosong. Nah, kalau dari script yang disajikan adalah dev insert. Nah, perintahnya adalah dev insert underscore in underscore empty list dalam kurung self data. Nah, di sini baru disebutkan if self start-nya, berarti if self-nya sudah start node-nya jalan, is none ya.
berarti tidak ada, maka dibuatkan note baru. Ya, nanti lalu disebutkan note-nya datanya berapa. Self titik start underscore note di sini sama dengan new note. Ya, selain itu print atau tampilkan bahwa list tidak kosong. Ya, ini bentukan aja ya. Bagaimana kita memasukkan suatu parameternya ya ke dalam note-note tersebut. Lalu menambahkan item di awal double link list di sini pun juga banyak ya. Jadi semakin banyak tambahan item di listnya, maka scriptnya juga bertambah juga. Kalian bisa lihat perbedaan di awal ya, yang menambahkan item pada lim list hanya segini. Terus begitu nanti ditambahkan pada item di awal double link list, ya berubah lagi. Ya, ini hampir mirip seperti yang sebelumnya, cuma sudah ada datanya, karena sudah ada datanya maka kita sebutkan koma data di sini. Lalu if self start node is none, sama kayak tadi, ini pun sama, ini sama. Nah, di sini self data start underscore node sama dengan new node, print node insert. Nah, ini yang kita masukkan dari item baru ya. Jadi itemnya sudah ada 2 nih. Kalau kita mau masukkan lagi, terus return balik lagi ke awal. Ya, kemudian balik ke node data lagi. Nah, di sini ada perintah adalah nref, artinya node yang ada itu digeser digeserkan ke arah posisinya ke arah kanan. Kemudian di sini ada self start lagi previous ref. Nah, ini adalah ditambahkan yang baru di posisi sebelah kiri gitu maksudnya. Yang ini adalah perintah untuk membuat node yang baru. Ya, ini kalau baca script gini memang agak kesulitan ya kita. Nanti kita coba pakai suatu aplikasi untuk penerapan visualisasinya gitu. Ya, ini pun juga sama ya. Bagaimana kalau tadi menambahkan item di awal, kalau ini adalah menambahkan bagaimana cara menambahkan item di akhir, atau kita sebut dengan menambahkan data di, kalau minggu lalu adalah di depan dan di belakang gitu ya. Kalau yang di akhir berarti ini yang di belakang. Kalau tadi script yang ini menambahkan item dari posisi kiri atau dari depannya. Kalau ini adalah membuat script dari posisi sebelah kanan. Ya, dan menambahkannya berarti menggeser posisi data yang ada ke arah ke kiri. Gitu. Jadi kalau nambahin dari depan seperti minggu lalu saya sampaikan, atau dari kiri, data yang ditambahkan akan terus bergeser ke arah kanan, ya. Sedangkan yang ini kebalikannya. Kalau menambah atau mau masukkan datanya dari posisi kanan, maka akan geser ke arah kiri. Gitu. Dan ini jika menambahkan atau memasukkan di posisi yang kita tentukan. Ya, ini modelnya lebih kepada penunjukan mau disisipkan kemana nih, dari tengah-tengah, dari paling kanan atau dari paling kiri. Ya, ini juga bisa. Ya, skripnya juga cukup panjang pastinya, lebih banyak. Ya, kalau dibaca satu-satu lumayan nih. Ya, jadi ada perintah insert after item. Nah, ini adalah perintahnya. Lalu ada self, ada koma x, koma data. Di mana self itu data yang ada, x adalah data yang akan disisipkan di posisi keberapa, lalu masukkan nilai datanya gitu di sini. Nah, di sini ada self titik start node is none, sama kayak tadi ya. Lalu jika memang tidak ada node sama sekali, maka akan tampil nanti list is empty. Maka ada perintah pembalikan nilai. Selain itu, masukkan node yang baru. Ya, banyak looping di sini. Tuh, ada looping sampai dengan perintah looping di sini n is not known, if n item sama dengan x, break sama dengan nref. Ya, terus semua ini adalah perintah dari sini sampai sini. Intinya ini adalah perintah untuk menambahkan baru ya, sesuai dengan lokasi yang diminta, apakah dari tengah, dari paling kanan, atau dari kiri ya. Jadi kayak gitu. Kalau di Excel ini lebih kepada perintah mid ya. Kan di Excel itu ada perintah
bagaimana mengambil data, seperti mengambil data dari kiri berarti pakai left kan, fungsi left. Kalau dari kanan berarti pakai fungsi right. Kalau dari tengah pakai mid. Ya sama, ini berarti ini seperti mid-nya gitu. Ya, itu jadi poin-poinnya dari double linked list. Ya, nanti kita bisa lihat penambahannya. Kita coba lihat by visualnya ya, kita coba lihat by visualnya. Nah, penghapusannya pun sama. Penghapusan bisa dilakukan dari paling kiri, dari depan, atau juga bisa dari kanan, ya, atau juga bisa dari tengah, ya penghapusannya. Kalau dari depan, ya sudah pasti di skripnya akan berbeda lagi penulisannya ya. Jadi kalau ingin membaca skrip ya seperti ini gitu ya. Def delete at underscore start self. Nah ini semua bisa kalian baca ya, bisa kalian baca satu persatu sebenarnya untuk memahaminya ya. Nanti akan tertulis penanganan bagaimana data tersebut dihapuskan gitu ya. Nanti kita coba lihat apakah ada script juga di visualisasinya gitu. Ya, ini bisa saya lanjut saja biar nanti enak. Karena saya yakin kalau jelasin per script ini cukup panjang dan kejauhan kita untuk apa namanya, untuk ngebayanginnya gimana sih cara cara jalannya gitu ya. Cuma nanti kita pakai visual visualisasinya ya, gambarannya. Ya, ini adalah proses implementasinya nanti dalam bentuk satu script utuh ya. Satu script utuh untuk implementasi double linked list. Ya, itu cukup banyak ya. Karena memang ada, ini adalah kita bikin class node-nya dulu, kita bikin perintah-perintah dari pertama data awal, ya inisialisasi data awal, kemudian bikin kelas double linked list-nya secara double linked list, kemudian bikin mana lagi di sini ya perintah untuk nampilinnya, perintah untuk masukkan dari depan, dari belakang, dari tengah gitu kita masukkan semua. Dan satu lagi yang paling penting adalah bagaimana memasukkan nilai datanya. Di sini kita bikin variabel bantu D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2. Ya, kemudian baru masukkan perintah link, double link list, dan list append itu adalah perintah untuk nambahin atau masukin datanya di D1, di D2, D3 dan seterusnya. Ya, ini adalah perintah lanjutannya. Oke, itu untuk double link list ya. Kemudian ada yang lain, bentukan yang lain yaitu circular. Nah, circular link list. Circular link list ini adalah bagaimana node-node ini semua berhubungan semuanya dan memiliki arus yang melingkar, ya jadi berputar. Kalau di sini keterangannya adalah circular link list memiliki 2 pointer pada masing-masing node dan pointer previous pada node tail mengarah pada pointer next dan pada node head-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini agak susah untuk menentukan head-nya ya kalau digambarkan begini. Ya. Jadi kita sudah masukkan dan kita harus menentukan yang pertama di mana. Misalkan pertamanya di sini, first-nya. Kemudian akan ada node kedua, ketiga, keempat, terus. Dan ini secara, masih kalau saya pikir ini secara double linked list juga ya. Ya, cuman bentuknya sirkular. Karena ada next pointer dan previous pointer nih. Ya, ada 2 ya harus bolak-balik, dan ini secara sirkular itu berarti terus menerus berhubungan, berarti dari 8 balik lagi ke 1. Terus saya muter gini. Ya, hubungannya. Jadi kalau proses pengambilan data, misalkan kalian mau ngambil data angka 6, ya, nggak usah kalau single link list, kalau kita mau ke angka 6, ngambilnya adalah dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Jadi muter begini. Kalau single link list. Tapi kalau pakainya yang double link list, double link list betul, maka nggak perlu ngambil jalan dari sini. Ngambil aja dari sini ke atas, lebih singkat. Ya, dari 8, 7, ke 6. Ya kan lebih sedikit gitu jalannya. Ini yang diambil dari sini, jangan dari sini. Gitu. Kalau ini keuntungan memakai yang double link list.
ya, secara sirkular. Makanya di sini di sebelah kanan slide saya buatkan gambaran lain, ya. Misalkan kalau secara single linked list pada posisi sirkularnya, ya tadi saya bilang kita harus mengambilin datanya ini secara berurut. Jadi kalau kalau kayak saya mau ngambil data di node yang ke-6, maka saya harus ngambilnya mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu nih, seperti gambar yang ini, berurut, ya, baru bisa kembali lagi ke data yang pertama. Itu. Nah, kalau yang double linked list, kalau saya mau ngambil ke-6 ya, saya langsung aja ke sini. Ya, lebih sedikit tempatnya. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, jadi kalau melihat pointer-pointer ini, saya yakin kalian agak bingung ya. Tapi ini adalah penunjukan yang dimaksud gitu. Kalau single linked list, ingat dia berulang lagi dari misalkan ini 1, 2, 3, maka dari 3 ini akan menunjuk lagi ke 1 gitu. Kalau yang double linked list dari A, B, C, maka dia bisa lagi ke C, atau mau langsung sebaliknya juga langsung bisa, langsung boleh. Jadi misalnya dari A, B, C, nah mau pakai yang previous langsung balik ke A lagi juga bisa gitu. Jadi ini lebih enak yang double linked list gitu. Ya, itu. Dan skripnya juga cukup banyak seperti yang tadi di double linked list. Bagaimana nanti dibikinkan namanya kelas node dan kelas circular linked list nih. Ya. Dan bikin devnya prevalnya di sini cukup banyak ya. Ini kalau di apa namanya bahasa pemrograman bisa kalian paste aja ini dan nanti akan lihat hasilnya seperti itu. Ya. Nah, hampir sama seperti tadi sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah multiple linked list. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Namanya multiple artinya bisa jalan ke arah manapun ya dengan banyak pointer. Artinya dalam satu node di sini, ya dalam satu node ini adalah banyak penunjuk pointer yang bisa dituju ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada node A di sini, kemudian di sini banyak pointernya ya yang akan dituju. Kalau di sini pointer ke E, ke D, ke C, ke B, ke I, H, G, F. Ya, jadi bebas menentukan arah kalau yang kayak gini. Ini yang paling enak ya. Nggak tergantung apa ya? Namun sebaliknya yang nggak enak. Jadi kalau kalian sudah sampai di position pointer E, ya kalau pointer E-nya juga, kalau node E-nya juga ini bentuknya multiple linked list juga, maka tentunya pasti enak. Kalau semuanya ya, jangankan E, tapi semuanya mau multiple linked list juga, maka enak. Kenapa saya bilang enak? Dia akan bisa lari kemanapun linknya. Dan kalau yang seperti ini lebih di website itu seperti struktur navigasi campuran. Jadi bisa kemanapun, ke halaman manapun gitu kalau yang ini. Ya, ini adalah penjelasan dari multiple linked list. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita coba di visualisasinya di visualgo.net. Saya gunakan visual.go.net untuk untuk kita coba tutorialnya secara visual. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Kalau kalian klik linknya tadi akan lari ke seperti ini gambarannya di visualgo.net. Nah, di sini sudah ada data, ada node 22, 2, 77, 6, 43, 76 dan 89. Ini saya ambil yang linked list. Ya, kita bicara yang linked list. Dan di sini head-nya sudah pasti paling kiri dan tail-nya paling kanan. Kemudian di sini ada beberapa perintah yang kalau saya tampilkan di sini ini adalah garis script-nya nanti, dan di sini mungkin hanya keterangan, tapi coba saya tampilkan. Kalau ingin membuat baru, maka kita bisa nambahkan ini. Kalau ingin melakukan pencarian data yang sudah ada dari sini, maka gunakan search. Kalau insert adalah kita menyisipkan data yang baru, ya kemana gitu. Kalau ini adalah menghapus, ya. Kita coba yang misalkan ini kalau create baru ya, create baru. Tapi kita coba pakai yang sudah ada dulu, nanti yang misalkan kita gunakan yang search dulu aja. Nah, misalkan saya mau cari node yang tidak ada di dalam sini. Misalkan saya cari yang angka 5 inilah, kan tidak ada di atas ya. Coba kita go. Nah, kalian bisa lihat sebelah kanannya,
Ini adalah proses scriptnya yang ada, dan sebelah kanan adalah hasilnya. Sebelah atas yang hijau ini adalah hasilnya. Bahwa di sini ada tertulis angka 5 itu tidak ditemukan dalam link list. Jadi ini penjelasannya. Dan ini scriptnya. Yang terjadi adalah script if temporary null, not found. Nah, angka 5. Itu kalau yang search dengan angka yang tidak ada. Sekarang kalau yang 77 gimana? Ada kan? Sudah pasti kalau lihat aja pasti ada. Cuma kalau kita jalankan seperti apa? Tuh prosesnya kalian bisa lihat sendiri. Ya, ditemukan langsung. Ya, ada di dalam indeks kedua. Kenapa indeksnya kedua? Karena hitungan dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, indeksnya ada 6. Di sini kebetulan lokasinya ada di indeks kedua. Ya, ini cara menemukannya dan proses jalannya di dalam scriptingnya. Nah, itu search ya. Kalau insert, nah coba kita insert. Nah, insert pun juga di sini ada mau dari depan, mau dari belakang, ya, atau disisipin di antaranya. Itu ya. Kalau dari depan, misalkan kita coba depan, kita masukkan angka di sini 85 sesuai yang sudah ada, lalu di go. Itu caranya. Nah, tinggal masukkan saja. Oke. Kemudian kalau saya coba masukkan yang dari belakang, misalkan angkanya 80 nih. Ya, kalian bisa ubah-ubah angkanya, lalu di go lagi. Tuh, langsung menambah seperti itu. Oke. Kemudian kalau disisipkan di tengah-tengahnya, ya, ini juga ada, bisa lihat kalian bentuk script ini sama yang di slide sebenarnya nggak jauh beda, hampir sama ya. Ini kalau di antara keduanya, saya masukkan X-nya di position kedua, atau berarti di indeks kedua ini. Di sini berarti indeks 1, 2, di sini. Berarti harusnya di sini nih lokasinya. Ya. Nanti akan ini node kedua pasti akan geser ke kanan dan nilai 90-nya ini akan masuk di indeks kedua. Kita coba lihat. Nah, tuh kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Untuk proses penghapusan juga sama ya, tidak jauh berbeda. Kalau create itu adalah tinggal kalian menentukan apakah dikosongkan nih semuanya, atau diacak datanya lagi, atau di sorting, atau di size-nya di fixin dan lainnya. Ya. Kalau mau kosongin bikin baru, klik ini aja. Ya. Kalau mau hapus pun sama tadi, mau hapus dari depan misalkan, nih saya klik tuh, saya hapus depannya. Terus saya mau hapus dari belakangnya misalkan, tuh akan terhapus. Tuh cara jalan menghapusnya tuh. Harus kalau menghapus dari belakang maka jalan dari depan dulu. Baru bisa sampai ke belakang baru dihapus gitu. Ya, itu cara penghapusan untuk ke yang belakang atau tails. Nah, kalau ngapus di tengah-tengah, kita coba lihat. Kita coba indeks yang ke tadi berapa? Ke 3 ya. Kita menghapus angka 77-nya nih. Ya. Coba kita hapus tuh jalannya. Nah, itu dikeluarin dan itu dimasukin, dan yang kiri geser ke yang kanan, paling kanan geser ke kiri. Ini adalah gambaran link list. Nah, kalau double link list gimana? Kita klik DDL-nya. Kalian lihat panahnya, ya, interaksinya beda, ada 2 tuh. Kalau tadi cuma 1 nih. Yang LL link list tuh, yang ini double link list. Kayak gini. Ya. Dan keterangan ini pun juga sama. Nanti kalau kalian mau nyoba, ya silakan dicoba. Misalkan saya nambahkan lagi tuh, saya nambahkan angka 23 misalkan di sini. Tuh, ini penambahan dari depan dan penambahan dari belakang. Ya, hampir tidak jauh beda seperti link list. Cuman tuh panahnya ada bolak-balik. Kalau kalian lihat sekilas tadi di sini, ya setiap panahnya kalian lihat ya, ada baca bolak-balik begitu tadi. Ya, itu yang membedakan di situ saja. Kalau saya nambahkan posisi di tengah, misalkan di indeks ketiga 92 nilainya, berarti nanti akan masuk di poin di sini sebelah 85, 85-nya ke kanan dan 92-nya pasti masuk ke sini nih. Coba kita jalankan aja. Tuh, lihat pembacaannya. Tuh, bolak-balik ya panahnya. Cara bacanya ya. Seperti itu. Ya. Mirip ya
Sebenarnya tidak jauh beda, cuma yang beda adalah bentuk pointernya aja nih bisa berbolak-balik seperti ini. Ya, untuk search sama, untuk create pun juga sama ya seperti tadi di awal. Untuk remove pun juga sama ya. Bagaimana menghapus di paling depan tuh, baca bolak-balik dulu, kemudian menghapus dari ekor tuh. Bisa langsung dilakukan langsung dihapus dari belakang ya bedanya ya. Jadi nggak harus berurut dari kiri baru ke kanan dulu baru hapus yang paling kanan, enggak. Tapi ini bisa langsung dilakukan langsung paling dari belakang. Nah, itu bedanya. Terus kalau dari tengah-tengah misalkan saya hapus yang tengah di indeks kedua nih, ya berarti 92 yang mau dihapus. Apakah bisa langsung dihapus langsung tanpa jalan dari depan? Oh, jalan dari depan, oh langsung dihapus tuh. Kayak gitu proses jalannya. Ya ini adalah bentuk apa? Kalau kecepatan saya lupa ya di awal tadi. Kalau kecepatan ini coba saya tambahkan dulu deh dari depan satu lagi, dari belakang satu lagi, biar apa namanya? Biar kelihatan bahwa ada 5 di sini ya. Nah, ini sudah ada 5 dan ini speednya saya slow, saya kasih slow aja nih. Nah, kemudian kita coba hapus ya. Kita hapus dari depan gimana? Dari tengah aja. Kita coba dari tengah biar nanti kelihatan bedanya. 9 indeks kedua yaitu angka 91 berarti. Saya ini ubah ke 2. Nah, oke, berarti ini yang mau dihapus. Kita coba lihat. Nah, itu proses pergerakannya. Tuh, ke 28. Tuh, dijalankan semua. Jalan. Hapus. Ya, lalu geser. Ya, kayak gitu. Ya, silakan nanti bisa kalian coba-coba sendiri melalui aplikasi ini karena banyak sekali visualisasi yang bisa kita lihat di sini ya. Serta dengan materi-materi lain ini juga bisa kita simak di sini. Baik, itu saja dari saya. Semoga penjelasannya bermanfaat dan bisa kalian pahami. Saya akhiri bahasan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.